Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, shaimin wassaimat rahimakumullah. Semua praktik ibadah yang ditetapkan dalam ajaran Islam, baik itu sholat, puasa, menunaikan zakat, sedekah, ataupun menunaikan ibadah haji, di dalamnya terkandung pesan moral yang sangat mulia. Saking mulianya pesan moral yang terkandung dalam praktik ibadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengukur nilai sebuah ibadah dari sejauh mana pesan-pesan moral yang ada, yang terkandung di dalam pelaksanaan atau praktik ibadah tersebut dapat diterapkan dalam amaliyah keseharian kita. Dalam satu riwayat disebutkan ketika para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap baginda Rasul, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tetangga kami ibadahnya bagus. Di malam hari rajin tahajud, di siang hari rajin berpuasa, tapi lidahnya tidak terjaga, seringkali menyakiti orang lain, berkata kotor, berkata keji, bahkan seringkali mencaci maki orang yang tidak bersalah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menjawab, "Orang itu tempatnya di neraka." Riwayat lain juga menjelaskan ketika ada seorang ibu, seorang perempuan di bulan suci Ramadan sedang berpuasa tetapi mencaci maki asisten rumah tangganya. Peristiwa ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul memerintahkan kepada salah satu sahabat, kepada salah seorang sahabat untuk menyiapkan makanan. Setelah makanan itu siap, Rasul pun memanggil perempuan itu dan diperintahkan untuk memakan makanan yang sudah terhidang. Sontak si perempuan, si ibu yang sudah mencaci maki asisten rumah tangganya bicara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, tidak mungkin aku memakan makanan yang engkau hidangkan karena aku sedang berpuasa." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan, "Asyamu junnah." Puasa itu perisai, puasa itu tameng yang seharusnya dapat menjaga dirimu dari perkataan dan perbuatan yang tercela serta terlarang. Engkau mengaku berpuasa tapi lidahmu tidak terjaga, memaki, mencaci, menghina asisten rumah tanggamu di bulan suci Ramadan. Dari sinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sebuah hadis, "Ma aqallas shawam wa ma aktsaral jawa'." Alangkah sedikitnya orang yang berpuasa dan alangkah banyaknya orang yang lapar. Dalam sebuah hadis Rasul pun menegaskan, "Kamin shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal 'atash." Banyak orang yang berpuasa
tetapi dari puasanya itu tidak mendapatkan nilai apa-apa kecuali hanya rasa haus dan lapar semata. Inilah nilai ibadah yang jika pesan moral di dalam nilai ibadah itu tidak dapat diaplikasikan, tidak dapat diterapkan dalam akhlak kita keseharian, maka nilainya zero. Nilainya sia-sia. Puasa orang yang hanya haus dan lapar saja, tetapi lidahnya tidak berpuasa dari perkataan-perkataan buruk, perkataan-perkataan tercela. Hatinya tidak berpuasa dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tidak baik. Kakinya tidak berpuasa, tangan tidak berpuasa, mata tidak berpuasa, telinga tidak berpuasa, perutnya tidak berpuasa, anggota badannya dibiarkan melakukan perbuatan-perbuatan terlarang. Maka nilai dari puasanya itu kata Nabi, al-ju' wal atosh, hanya haus dan lapar semata. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang dalam bahasa Arab disebut dengan asyam was-saum, secara harfiah artinya al-imsak, menahan diri, mengendalikan diri. Berarti berpuasa itu bukan hanya menahan rasa haus dan lapar saja. Bukan menahan diri tidak melakukan hubungan biologis suami istri. Tetapi al-imsaku 'anil mufattirat. Menahan diri, mengendalikan diri dari segala apa yang tidak baik, dari segala apa yang buruk. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis qudsi, dikatakan dengan jelas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adam lahu. Setiap amal manusia itu untuk dirinya, kecuali puasa, kata Allah, fa innahu li. Karena sesungguhnya puasa itu untuk aku. Wa ana adzibih, dan akulah yang akan membalasnya. Tentu Bapak Ibu akan bertanya, kalau semua ibadah, semua amal yang kita lakukan untuk kita, sedangkan puasa untuk Allah, bukankah sholat yang kita lakukan juga untuk Allah? Tadarus yang kita lakukan untuk Allah, sedekah yang dilakukan untuk Allah, semuanya itu lillah. Betul. Hadis qudsi ini menjelaskan puasa termasuk kategori ibadah sirriyah, ibadah yang bersifat rahasia. Kalau kita sholat, ibadah haji, sedekah, menunaikan zakat, baca Quran, hampir semua orang tahu, maka ibadah yang kita lakukan tidak hanya kita nikmati, orang pun mengetahui. Diakui atau tidak, ketika melakukan kebaikan, orang pun akan mengagumi kita. Tapi puasa, tidak ada orang yang tahu kecuali pelaku dan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang akan memberikan penilaian itu Allah. Disinilah ibadah puasa mengajarkan kepada orang yang melakukannya menjadi orang yang ikhlas dan jujur. Puasa mengajarkan keikhlasan dan kejujuran. Fa innahu li, di sini menunjukkan, menurut almarhum Nur Khalis Majid, li di sini artinya untuk menghadirkan Allah dalam jiwa kita. Berpuasa berarti menghadirkan Allah. Ketika Allah sudah hadir dalam jiwa kita, dimanapun berada, tidak akan pernah bisa melakukan kejahatan. Ada orang yang korupsi, ada orang yang mencuri, ada orang yang tidak jujur, itu karena tidak yakin Allah mengawasi. Yang kedua, li di situ
Menurut Profesor Quraisy Shihab, itu untuk menunjukkan puasa itu hakikatnya agar kita dapat meneladani sifat-sifat ketuhanan. Dalam sebuah hadis dikatakan, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian seperti akhlak Allah. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan intim mulai dari terbit fajar sampai kan terbenam matahari. Ini sifatnya fa'ali, fisik. Bukankah Allah tidak makan, Allah tidak minum, tapi Allah memberi makan dan memberi minum. Itu mengajarkan supaya kita peduli dengan sesama umat manusia. Berpuasa di bulan suci Ramadan menanamkan keikhlasan dan kejujuran. Dimanapun berada Allah mengetahui. Hadirin rahimakumullah. Semoga dengan berpuasa di bulan suci Ramadan tahun ini, kita menjadi hamba Allah yang ideal, hamba Allah yang mulia, menjadi orang yang bertakwa seperti diungkapkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Demikian tausiah Ramadan pada malam ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu sunnata tarawih rak'at